Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hal yang paling mengejutkan dalam kekristenan ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Sebagian akan berkata bahwa kekristenan itu adalah ajaran yang sangat egois karena hanya dia yang menurut dia masuk surga. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu saya tegaskan, tidak kekristenan yang menjamin sorga. Artinya gini, tidak semua orang Kristen akan masuk sorga. Buktinya di sisi kiri kanan kita akan jumpai masih banyak orang Kristen yang tetap berselingkuh, orang Kristen yang tetap minum mabuk, orang Kristen yang judi. Sehingga tidak bisa kita memberi jaminan bahwa setiap orang Kristen pasti masuk sorga. Karena Yesus tidak bilang bahwa Kristen adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi Yesus bilang, "Aku, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa," kata Alkitab, "melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di muka bumi ini ada banyak jalan. Sampai ada istilah ada banyak jalan ke Roma. Karena di muka bumi ini memang banyak jalan. Dan juga di antara banyak jalan tersebut ada banyak jalan yang juga benar, ya kan? Meskipun otomatis harus kita akui ada banyak jalan yang salah juga gitu kan. Yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan falsafah-falsafah pandangan. Tetapi sebetulnya kita akui bahwa itu bukan kebenaran. Karena apa? Karena akhirnya mengandung kenikmatan-kenikmatan dunia, mengandung kepuasan daging saja, ya kan? Seperti ada banyak orang yang mengajarkan bahwa di sorga ada makanan-makanan enak, di sorga itu ada bidadari-bidadari cantik. Coba kita berpikir, kalau sorga hanya untuk makan dan hanya untuk ketemu bidadari-bidadari cantik, berarti sorga tempat maksiat, saudara-saudara. Buat apa ketemu bidadari cantik? Justru di sorga itu kita kembali seperti zaman di mana Adam dan Hawa ada. Alkitab berkata manusia hidup dalam kemuliaan. Alkitab tidak berkata Adam dan Hawa ditemani oleh bidadari-bidadari cantik. Alkitab tidak berkata bahwa Adam dan Hawa hanya makan enak saja. Bukan begitu, karena surga bukan tempat itu. Tapi itu yang saya bilang, ada banyak jalan yang kelihatannya benar tapi tidak benar. Tapi ada juga jalan yang benar, ya kan? Nah, ada jalan yang benar tetapi tidak membawa kepada kehidupan. Yesuslah satu-satunya. Dia jalan, dia kebenaran, dan dia menjamin kehidupan bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas tentang aku telah memiliki jalan kebenaran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seharusnya inilah ungkapan setiap kita bahwa kita telah memiliki jalan kebenaran. Kenapa? Karena barang siapa yang percaya kepada Kristus, barang siapa yang hidup di dalam Kristus, dia telah memiliki jalan kebenaran yang akan menuntunnya pada keselamatan yang kekal. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita dalam program ini dalam membicarakan tentang jalan kebenaran, kita sama-sama mau lihat dari Mazmur 119 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 25 sampai 32. Dikatakan demikian, "Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.
Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Ayat yang ke-30 saya mau ulangi sekali lagi. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemazmur jelas menekankan, aku telah memilih jalan kebenaran. Dengan lain kata, pemazmur berkata, aku sekarang telah memiliki jalan kebenaran. Bukan hanya orang berbicara tentang jalan kebenaran. Dunia ini ada banyak orang yang berbicara tentang ini loh jalan kebenaran, ini loh jalan kebenaran. Tapi ketika kita menekankan dan berkata, betulkah itu pasti jalan kebenaran? Maka akan dikatakan, ya kita coba saja, kita berusaha saja, kita coba lakukan yang baik saja. Mudah-mudahan kita akan mencapai jalan kebenaran. Tetapi pemazmur berkata, aku telah memilih. Artinya apa? Aku sekarang telah memiliki jalan kebenaran itu. Nah, pertanyaannya, mengapa jalan kebenaran menjadi sesuatu yang selalu dikejar? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jalan kebenaran ini yang akan membawa kita pada kepastian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jalan kesenangan belum tentu membawa orang pada kepastian. Ada banyak orang yang hidupnya senang karena berlimpah harta, tetapi 10 tahun kemudian, 12 tahun kemudian, rumah tangganya hancur, anak-anaknya berantakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya kesenangan kalau ujung-ujungnya kehancuran? Tetapi kebenaran akan selalu membawa kita pada kepastian. Tetapi harus kita mengerti bahwa jalan kebenaran bukan sesuatu yang mudah. Karena saya pelajari yang pertama bahwa jalan kebenaran selalu minoritas. Saya ulangi sekali, jalan kebenaran selalu minoritas. Mungkin saudara berkata, kenapa jalan kebenaran selalu minoritas? Jawaban saya sederhana, karena pada dasarnya manusia senang dibenarkan. Sementara kebenaran justru kadang-kala menyatakan kesalahan. Manusia senangnya dibenarkan, tetapi justru jalan kebenaran justru menyatakan kesalahan manusia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak orang melarikan diri dari jalan kebenaran. Banyak orang tertarik dengan jalan-jalan kenikmatan. Banyak orang tertarik dengan jalan-jalan kesukaan, tapi gak suka berada di jalan kebenaran. Karena di jalan kebenaran kita dikoreksi, di jalan kebenaran kita diproses, di jalan kebenaran kita dibentuk, di jalan kebenaran kita dijadikan layak di hadapan Tuhan. Karena itu hal-hal yang gak beres dalam hidup kita mulai diangkat, hal-hal yang gak beres dalam hidup kita mulai ditegur, hal-hal yang gak beres dalam hidup kita mulai dikoreksi. Nah, biasanya manusia gak nyaman dengan semuanya ini. Akhirnya tidak sedikit orang yang meninggalkan jalan kebenaran, merasa itu terlalu fanatik, merasa terlalu berat, terlalu sukar. Jalan kebenaran selalu minoritas. Karena mayoritas selalu orang akan mencari jalan kenikmatan, jalan kesenangan. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Alkitab bilang, jalan kesenangan, jalan kenikmatan itu lebar, penuh sesak. Sementara jalan kebenaran, jalannya sempit, jalannya kecil, tetapi dia akan menuju pada kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Jalan kebenaran selalu minoritas. Yang kedua saya pelajari, jalan kebenaran itu berat. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan, barang siapa mau ikut aku, ia harus memikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Berarti jalan kebenaran bukan jalan yang ringan. Jalan kebenaran adalah jalan yang berat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhir dari jalan kebenaran selalu mahkota. Akhir jalan kebenaran selalu kemuliaan. Akhir dari jalan kebenaran adalah kuasa Allah yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Jadi ingat, jalan kebenaran selalu minoritas. Yang kedua, jalan kebenaran selalu berat. Nggak mudah untuk kita jalan di jalan kebenaran. Tapi Tuhan janji, aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Berarti di jalan kebenaran kita akan mengalami banyak-banyak mujizat, banyak-banyak pengalaman indah. Meskipun berat, justru di situ kita diproses. Yang ketiga saya pelajari bahwa jalan kebenaran selalu perlu menyalibkan daging kita. Di dalam jalan kebenaran kita dituntut untuk menyalibkan daging kita. Sehingga Paulus berkata, aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga Alkitab berkata, kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Apa yang disalibkan? Daging kita
hawa nafsu kita, kesombongan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita mulai dikikis, diproses, dibentuk sama Tuhan, disalibkan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ada kehidupan yang baru, kehidupan yang berjalan di dalam kemuliaan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, bahwa jalan kebenaran seringkali ditertawakan oleh orang. Orang-orang yang mau berjalan dalam jalan kebenaran seringkali ditertawakan, diejek, diolok-olok. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara bahwa justru lewat itu semuanya kita akan menjadi saksi Tuhan. Justru orang-orang yang menertawakan, justru orang-orang yang mengejek, justru orang-orang yang mengolok, itu yang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara. Karena itu Alkitab berkata, kita seperti seorang yang sedang ada di gelanggang pertandingan. Begitu banyak orang yang sedang memperhatikan kita. Makanya hidupmu harus benar. Kalau engkau sudah memilih jalan kebenaran, artinya engkau sudah memiliki jalan kebenaran itu. Jalani kehidupan dengan sungguh-sungguh. Jalani kehidupan dengan sukacita. Jalani kehidupan tanpa menyerah. Sekali kita bilang, Tuhan, aku memilih jalan kebenaran, maka kita harus tetap mendahulukan Tuhan. Dalam keluarga kadang-kadang kau akan menghadapi masalah. Di masa muda saudara, dalam keadaan pekerjaan, dalam keadaan ekonomi saudara, seringkali saudara harus berhadapan dengan masalah. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, sekali engkau memilih jalan kebenaran, jangan pernah kembali lagi. Karena engkau sudah mengambil jalan yang terbaik. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Yang menyertai saudara Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang tidak akan pernah mempermalukan saudara. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, secara khusus sekarang saya mau berdoa buat setiap saudara. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, atau saudara-saudara yang sedang bingung dengan jalan kebenaran. Mungkin saudara berkata, saya punya agama, buat apa saya percaya pada Yesus? Atau mungkin saudara berkata, saya Kristen bertahun-tahun, untuk apa lagi saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lalu hari ini kau berkata, Tuhan, tapi betul, saya harus memilih jalan kebenaran. Karena selama ini saya nggak memiliki jalan kebenaran. Saya hidup tanpa arah, saya hidup tanpa tujuan, saya hidup kosong. Lalu saudara ingin didoakan secara khusus. Atau mungkin saudara sakit, saudara berbeban berat, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kekuatan, anugerah, berkat yang berkelimpahan boleh terjadi. Sehingga kami semua akan memilih jalan kebenaran. Meskipun berat, meskipun minoritas, meskipun perlu menyalibkan daging, meskipun seringkali tertawakan orang. Tapi kami tahu Kristus andalan, kekuatan, sumber sukacita kami. Di dalam nama Yesus hamba juga doa buat yang sakit, Tuhan jamah sehingga kesembuhan boleh berlaku. Rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus. Pengusaha, pedagang, karyawan diberkati dan hidup dalam kebenaran di dalam nama Yesus. Orang-orang muda boleh melihat mujizat dalam kehidupannya di dalam nama Yesus. Karena kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa. Janji-janji